Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Mereka nggak menarik produk ini karena peduli sama kalian. Mereka terpaksa menariknya karena kejahatan mereka udah bocor ke publik. Siap-siap geram ya melihat bagaimana keserakahan bisa bikin manusia tuh tega menumbalkan sesamanya. Hai aku Cini, yuk kita bahas. Nomor 14. McDonald's Step It. Niat hati bikin anak seneng, ternyata hadiah Happy Meal McD ini tuh malah bikin celaka. Jadi, tahun 2016 lalu, McDonald's ngasih hadiah gelang penghitung langkah untuk anak-anak yang bernama Step It ke dalam paket Happy Meal. Ya, awalnya sih bocil-bocil yang habis makan langsung lari buat ngitung langkah kaki mereka ya. Tapi masalahnya bukannya berujung bikin tren sehat, namun alat ini tuh malah bikin kulit anak-anak melepuh dan kena luka bakar kimia gara-gara masalah di baterai dan juga materialnya. Makanya setelah puluhan kasus viral di sosmed, pihak McD langsung narik 29 juta mainan di Amerika dan juga 3,6 juta mainan di Kanada biar tidak dijual dan juga menimbulkan korban lagi. Nomor 13. Elixir sulfanilamide. Nah, kalau yang ini beneran parah banget ya guys, dan siap-siap deh sengaja aku bahas lebih panjang karena efeknya tuh luar biasa ngeri. Jadi di tahun 1937 lalu, di Amerika Serikat terkenal ya ada obat bernama Elixir sulfanilamide. Obat ini dibuat sama perusahaan farmasi di sana pakai zat bernama diethylene glycol alias THC, sembari dikasih rasa raspberry biar manis gitu. Nah, tapi sayangnya ternyata bahan itu tuh adalah bahan anti beku kendaraan yang bisa menghancurkan ginjal manusia. Alhasil, gara-gara obat ini, sekitar 107 orang tewas mengenaskan, dan tragedi inilah yang akhirnya memaksa Amerika buat bikin Undang-Undang Food, Drugs, and Cosmetics 1938 sebagai tanda wajib bukti keamanan sebelum obatnya tuh dijual di pasaran. Nah, tapi masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Di tahun 2022, kasus ini malah terulang di negara kita. Sama persis guys, dimana sirup obat batuk dan juga demam anak dipakein zat DHC yang harusnya nggak boleh ada di dalam obat. Seenggaknya ada 141 anak di Indonesia meninggal dunia akibat kelalaian ini. Sayangnya setelah ada korban, BPOM baru mulai nyabut izin edar obat-obat itu ya teman-teman. Padahal mah harusnya kebalik ya, diuji dulu baru dapat izin beredar kan? Kok bisa ya zaman sekarang udah secanggih ini nih, kita masih kecolongan sih? Nomor 12. Panel Tesla Cybertruck. Tesla Cybertruck ini emang ibarat daun ketumbar di dunia otomotif ya guys. Ada yang benci mati-matian, tapi ada yang suka banget. Sayang nih, kendaraan yang bentuknya mirip kotak sabun berjalan itu malah berujung di recall secara massal, di mana totalnya mencapai 46.000 unit. Nah, ternyata alasannya karena panel bodi bagian luarnya tuh dilaporin bisa terkelupas dan juga lepas sendiri waktu mobilnya lagi jalan di kecepatan tinggi. Makanya bahaya banget dong buat pengemudi dan juga orang yang ada di belakangnya. Nomor 11. Dalcon Shield. Demi uang, perusahaan ini sengaja masukin alat mematikan ke tubuh 1 juta perempuan. Awal tahun 1970-an, alat kontrasepsi IUD bernama Dalcon Shield dirilis dan juga diklaim sebagai pengaman paling aman. Eits, kenyataannya, desainnya tuh cacat parah dan malah jadi sarang bakteri. Akibatnya, 200.000 perempuan kena radang panggul, keguguran, mandul, sampai ada yang meninggal dunia. Sebenarnya hal ini tuh nggak kaget sih, karena tahun segitu pemerintah pun belum aware ya sama hal-hal beginian. Tapi yang bikin masyarakat tuh marah sebenarnya bukan karena keteledoran perusahaannya aja. Namun karena perusahaan tuh udah tahu cacat desain ini dari bulan Maret tahun 1972, tapi tetap ngebiarin 1 juta alat dipasang ke badan perempuan dan baru di stop penjualannya pada tahun 1974. Gila ya, demi duit sampai ngorbanin nyawa orang dong guys. Nomor 10. Airbag Takata. Harusnya di setiap mobil yang dijual, airbag tuh menjadi suatu kewajiban yang harus ada kan? Orang nyetir mobil kan nggak mungkin 10 km per jam ya? Nah, masalahnya fitur keselamatan yang harusnya menyelamatkan nyawa itu malah berubah menjadi bom mematikan yang menembakkan serpihan besi.
Antara tahun 2002 sampai 2015, perusahaan bernama Takata memasok jutaan airbag cacat ke 34 merek mobil ternama di dunia. Bukannya pakai gas yang aman, mereka tuh nekat pakai amonium nitrat, yaitu bahan kimia yang bisa berubah jadi super eksplosif kalau kena cuaca panas. Nah, akibatnya kalau sampai ada tabrakan ringan di jalan nih, airbag ini tuh bisa meledak dengan tenaga luar biasa sehingga menghancurkan casing besinya dan langsung nembakin serpihan proyektil logam tajam ke wajah penumpang. Sedikit-dikitnya nih ada 24 nyawa melayang dan juga ratusan lainnya luka-luka gara-gara tragedi ini loh. Makanya kasus inilah yang memicu penarikan massal 67 juta mobil dan bikin perusahaannya langsung bangkrut. Tapi ngerinya nih guys, sampai detik ini masih ada loh jutaan mobil di luar sana yang belum diperbaiki dan juga berkeliaran membawa bom waktu ini. Nomor 9. Vioxx. Demi cuan, raksasa farmasi ini juga tega palsukan data sampai mengorbankan 38.000 nyawa. Tahun 2004 lalu, obat pereda nyeri sendi Vioxx buatan Merck ditarik paksa dari pasaran. Soalnya bukannya menyembuhkan, obat yang awalnya super laris ini malah memicu serangan jantung pada 88.000 warga Amerika. Masalahnya, semua nyawa itu sebenarnya bisa aja lo ketolong kalau perusahaan itu nggak nutup-nutupin hasil datanya mereka ya guys. Soalnya waktu ketahuan pun mereka malah nyalahin obat kompetitor. Bahkan mereka sampai ketahuan nyewa penulis bayaran buat bikin artikel ilmiah palsu yang nantinya ditandatangani sama ilmuwan terkemuka demi ngeyakinin publik kalau obat mereka tuh aman ya. Gila, nyawa orang tuh sekedar dijadiin tumbal demi keuntungan bisnis semata dong guys. Nomor 8. Samsung Galaxy Note 7. Rugi miliaran dolar, merek handphone raksasa ini terpaksa narik produknya gara-gara hobi meledak di mana-mana. Siapa sih yang nggak tahu kasus kelam Samsung Galaxy Note 7 ini guys? Nah, baterai lithium-ion handphone ini ternyata cacat produksi sehingga bikin gampang banget korslet dan juga meledak ya. Efeknya tuh ngeri banget, dari mobil kebakaran, garasi hangus, sampai dilarang keras masuk ke dalam pesawat terbang dong. Tapi uniknya, Samsung tuh nggak berusaha nutup-nutupin aib ini sama sekali. Mereka langsung gerak cepat ngirim SMS peringatan ke seluruh penggunanya, nyetop total produksi pabrik, dan langsung ngasih full refund ataupun ganti handphone baru untuk customernya. Rugi bandar nggak apa-apa lah ya, yang penting nyawa orang tuh tetap aman. Nomor 7. Skandal pedal gas Toyota. Pemilik mobil brand Toyota sama Lexus di tahun 2009 pasti dak-dikduk banget ya waktu dengar skandal yang satu ini. Bayangin, masa lagi nyetir mobil nih, mendadak kendaraannya tuh nggak bisa direm karena pedal gasnya nyangkut di karpet. Nah, kecelakaan tragis ini sayangnya menewaskan seorang petugas polisi bernama Mark Saylor beserta keluarganya karena mobil Lexus yang mereka kendarai itu melaju sampai kecepatan 190 km per jam sebelum akhirnya nabrak dan juga berujung ringsek. Kejadian ini sempat bikin reputasi Toyota yang terkenal punya sistem safety paling bisa diandalkan jadi anjlok dan membuat perusahaan harus mengambil keputusan recall massal atas jutaan unit mobil di seluruh dunia. Meskipun pemimpinnya sempat minta maaf di depan umum, tapi kasus ini tetap dibawa ke pengadilan dengan hasil denda dan juga ganti rugi 91 miliar rupiah pada keluarga korban ya teman-teman. Nomor 6. Mainan Barbie. Namanya orang tua, pasti pengennya ngasih mainan paling bagus untuk anaknya kan? Nah, di tahun 2007 dan juga 2009, salah satu mainan ini adalah boneka Barbie dari Mattel. Masalahnya, mainan asal pabrik Cina ini ternyata mengandung kadar timbal tinggi dan melanggar standar keselamatan internasional. Ya, asal kalian tahu, kandungan timbal yang ketelan itu bisa ngerusak saraf serta perkembangan otak anak-anak secara permanen loh. Dan namanya juga bocah, ya kadang masih sering ngemut mainan kan? Makanya, pihak Mattel sampai narik 675.000 Barbie dari pasaran sebelum kena gugatan hukum dari para orang tua. Kasus ini juga sempat bikin ibu-ibu tuh marah banget karena mungkin niatnya mau senengin anak kok malah jadi nganterin mereka ke rumah sakit ya. Nomor 5. Tangki rusak dan rem blong.
Lagi-lagi ada tragedi mobil di tahun 1970-an, di mana datang dari Ford yang awalnya nih ngeluarin mobil murah bernama Ford Pinto. Nah, masalahnya ternyata desain mobil Ford Pinto punya cacat fatal di tangki bensin karena ditaruh di bagian ujung paling belakang tanpa pelindung yang kuat ya teman-teman. Jadi kalau kena tabrak, tangki bensinnya tuh gampang pecah dan juga memicu percikan api yang bikin satu mobilnya bisa meledak seketika itu juga. Akibatnya, 1,5 juta mobil ditarik paksa dan Pinto dicap sebagai mobil terburuk sepanjang masa. Tapi kelalaian mematikan Ford ternyata belum selesai loh. Di tahun 1981, mereka terpaksa narik 20 juta mobil gara-gara rem blong yang menewaskan nyaris 100 orang. Dan puncaknya di tahun 1996, mereka tuh ketahuan bikin cacat di sistem pengapian ya. Efeknya gila banget ya waktu itu guys, karena area setirnya bisa tiba-tiba terbakar sendiri meskipun mesin mobilnya tuh lagi mati. Aduh, izin saran ya kalau boleh, mending jangan jualan mobil dulu sampai quality controlnya dibenerin deh. Kasian soalnya ya orang mahal-mahal beli mobil tapi ujungnya malah cacat produksi terus kan? Nomor 4. Hasbro Easy Bake Oven. Bukannya bikin kue, tapi oven mainan ini malah manggang jari anak-anak sampai harus diamputasi. Salahnya bukan cuma 1 ataupun 2 laporan doang, tapi udah ada 249 laporan orang tua yang bilang kalau tangan anak mereka tuh ngestak dan 77 laporan tangan anaknya kena luka bakar. Pernah ada juga nih laporan bocah berusia 5 tahun yang mengalami luka bakar tingkat 3 sampai sebagian jarinya terpaksa harus diamputasi sama dokter ya guys. Hasbro pun langsung buru-buru narik 1 juta unit oven mainan mereka dari pasaran demi menghindari tuntutan hukum yang lebih luas. Tapi ngerinya cuma 10% yang berhasil ditarik dong. Sisanya masih jadi bom waktu di rumah-rumah orang, bahkan bertahun-tahun setelahnya masih ada korban anak yang tangannya berujung terjebak. Nomor 3. Skandal susu melamin Cina. Demi ngirit biaya produksi, perusahaan ini tega loh masukin bahan kimia beracun ke dalam susu bayi. Tahun 2008, pabrik susu formula terbesar di Tiongkok ketahuan mencampur melamin, atau ini tuh bahan kimia beracun pembuat plastik ke dalam produknya mereka ya. Liciknya, ini tuh dilakuin cuma biar susu mereka kelihatan punya protein tinggi dengan modal seadanya. Dikabarkan, sekitar 54.000 bayi tuh jatuh sakit karena kena batu ginjal dan juga kerusakan organ. Bahkan ada 4 bayi yang sampai menghembuskan nafas terakhirnya juga loh. Makanya, gara-gara skandal biadab ini, 700 ton susu ditarik dari pasaran dan juga 2 pelakunya langsung divonis hukuman mati. Nomor 2. Gelas kaca McDonald's. Di tahun 2010, McDonald's ngerilis gelas kaca keren dari film animasi Shrek Forever After yang langsung diserbu jutaan kolektor dan juga anak-anak. Masalahnya, banyak orang tua awalnya tuh pada beliin karena ini mainan dari McD, yang berarti di kepala mereka ini tuh barang aman lah ya. Taunya mereka semua malah kegocek karena Komisi Keselamatan Produk Amerika menemukan kalau gambar sablon karakter Shrek, Fiona, dan Donkey di gelasnya itu mengandung logam berat kadmium yang beracun. Oke, jadi kadmium ini adalah zat karsinogenik berbahaya yang kalau nempel di tangan anak-anak terus nggak sengaja tertelan, bisa memicu gagal ginjal, pengeroposan tulang, bahkan kanker otak juga ya. Makanya, McD tuh buru-buru narik sekitar 12 juta unit gelas kaca dari pasaran. Coba deh cek rak piring kalian guys, kalau masih nyimpen gelas Shrek ini, mending langsung hancurin sekarang deh ya. Nomor 1. Thalidomide. Niat hati ngobatin mual saat hamil, obat ajaib ini malah bikin 10.000 bayi lahir dengan tubuh yang cacat dong. Di akhir tahun 1950-an, jutaan ibu hamil di seluruh dunia ditipu oleh obat penenang yang diklaim 100% aman. Nyatanya gimana? Obat ini adalah racun mematikan yang menghancurkan perkembangan janin di dalam rahim. Akibat kelalaian ini, lebih dari 10.000 bayi lahir dengan kondisi fokomelia, di mana tangan dan juga kaki mereka nggak tumbuh normal dan mengecil yang mirip dengan sirip lumba-lumba ya guys. Bahkan ada 2.000 janin lainnya yang meregang nyawa. Tragedi mengerikan yang merenggut masa depan ribuan anak inilah yang akhirnya memaksa dunia bikin aturan wajib, yaitu semua obat harus lewat uji klinis ketat sebelum bisa dijual ke pasaran. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.